Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, provinsi terbesar pertama yang menerima judi online yaitu Jawa Barat. Dengan jumlah pelaku 535.644 dengan transaksi 3,8 triliun rupiah. Provinsi kedua jumlah masyarakat terpapar judi terbanyak ialah DKI Jakarta. Sebanyak 238.568 pemain dengan nilai transaksi mencapai 2,3 triliun rupiah. Ketiga, yakni Jawa Tengah dengan pelaku judi online 201.963 pemain. Kemudian peredaran uangnya sebesar 1,3 triliun rupiah. Sementara provinsi keempat yakni Jawa Timur, pelakunya 135.227 dan angka keuangannya 1,015 triliun rupiah. Dan di provinsi kelima ialah Banten dengan pemain judi online sebanyak 105.302 dengan peredaran uang mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Jerat setan judi online semakin merajalela di Indonesia. Pemerintah terus berupaya untuk memberantas praktik perjudian yang nyatanya mudah diakses di dunia maya. Hampir di seluruh provinsi itu sudah terpapar judi online. Saya juga pada kesempatan siang hari ini ingin menyampaikan bahwa 5 provinsi terbesar ya secara demografi yang masyarakatnya sudah terpapar dengan data-data dari PPATK yang kesadaran masyarakat yang ekstensif, yaitu dengan cara mengedukasi terkait dengan resiko kecanduan judi online, bisa melalui sekolah-sekolah yang formal maupun non-formal. Berikutnya adalah pelibatan pegawai negeri, kementerian, lembaga adalah melakukan sosialisasi, edukasi secara bersama-sama. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Pada tahun 2021, PPATK menemukan perputaran uang haram dari judi online mencapai 57 triliun rupiah. Kemudian pada tahun 2022, nilai perputaran uang judi online meningkat hingga mencapai 81 triliun rupiah. Tahun 2023, perputaran uang judi online naik drastis hingga 327 triliun rupiah. Sementara tahun 2024, jumlah perputaran uang judi online tembus 600 triliun rupiah. Temuan PPATK memperlihatkan meski upaya pemberantasan dilakukan pemerintah, namun jumlah perputaran uang judi online terus meningkat hingga 543 triliun rupiah dalam kurun 4 tahun saja. PPATK menyebut judi online menjadi transaksi keuangan mencurigakan terbesar mengalahkan tindak pidana korupsi. Pasalnya, sejak tahun 2022 hingga 2024, jumlah transaksi judi online meningkat pesat hingga 14.575 transaksi dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pemain judi online terbesar mengalahkan negara ASEAN lain. Sekarang kita pindah ke rooftop ya, ke kolam ya, Ko ya. Iya. Ini lagi liburan apa gimana nih? Alhamdulillah, ini qadarullah juga emang lagi sama keluarga di hotel ini. Oke, Koko dari tahun 2014, tadi Koko cerita ya, sempat di Thailand segala macem. Kemudian sekarang memulai hidup yang baru, menginspirasi banyak orang gitu kok. Kalau kita berbicara tentang judi online yang dampaknya luar biasa ya, Ko ya. Dampaknya secara masif gitu. Gimana sih cara kita melindungi orang-orang di sekitar kita? Bukan cuma diri kita doang yang diwanti-wanti, tapi juga teman-teman kita, orang tua kita, anak kita. Masya Allah, ya Masya Allah. Jadi yang paling pertama ya kita mesti punya pegangan sih. Yakin ke Allahnya, dekat sama Allahnya, yang dengan itu tuh bismillah. Orang tuh kan sebetulnya panik, gelisah karena dia nggak tahu mesti ngapain.
Sesederhana kalau kita nggak tahu ruangan itu isinya apa, kita takut kalau mau masuk sana. Padahal kalau kita udah tahu ternyata isinya kosong, ya udah tenang-tenang aja. Nah, orang itu nggak tahu, saya kalau nggak punya duit gimana ya, nanti saya nggak punya jodoh gimana ya, saya nanti nggak punya kerjaan gimana ya. Nah, sebetulnya kan Islam itu sudah punya solusi atas semua permasalahan. Tapi masalahnya orang nggak mau nyari tahu tentang itu. Jadi ya sudah, kita bismillah, dekat dengan Allahnya, yakin dengan Allahnya, sampai akhirnya itu efek sampingnya nanti akan bikin kita juga tambah dekat sama Allah. Akhirnya yang timbul tenang. Dengan tenang itu akhirnya kita nyikapin segala macam tuh nggak panikan, nggak gelisah, nggak gerasa gerusuk, nggak serakah. Dengan itu akhirnya kita juga insya Allah dunianya juga ngikutin. Ada karena kitanya jujur, orang akhirnya jadi percaya. Kita sendiri kalau jadi bos kan, kita ketika harus ngasih amanah kepada orang untuk pemilik cabang baru, pasti milihnya yang jujur, bukan yang pinter tapi nggak jujur. Meskipun yang jujur ini bisa jadi nggak sepinter yang licik, ya kan? Nah, ketika akhirnya kita jujur, lurus, yakin rezeki tangan Allah, akhirnya dunia ngikutin. Ada yang ngasih amanah, ada yang ngasih kepercayaan. Ketika orang udah percaya, oh itu kan kriteria diri yang paling mahal. Secerdas apapun kita nggak punya kejujuran, siapa orang mau percaya sama kita? Ketika akhirnya kita udah kayak gitu, kita juga jadi teladan kan, insya Allah. Ngelihat bahwa, oh ngapain saya jauh-jauh ke sana harus nggak ikut judi, harus ngapa-ngapain. Ayah saya aja udah sukses dengan cara jujur, dia tetap bisa bahagia. Oke, mungkin bukan konglomerat, tapi kayaknya ada konglomerat yang stres. Ayah saya tenang. Sehingga itu akhirnya kan tanpa tidak sengaja, tanpa langsung kan itu jadi kayak dakwah dengan tindakan kita. Orang ngelihat akhirnya, oh ada tuh yang bisa berhasil dengan cara itu, dengan hidup lebih enak, tenang. Rezeki itu bukan sedikit atau banyak, tapi berkah atau enggaknya gitu ya, Bro ya. Berkah atau enggak. Dan yang paling penting tadi kan, rezeki itu kita tinggal mau ngelihatnya dari sudut pandang apa. Kalau sekedar banyak-banyakan mah, ya orang yang pada jadi penjahat atau bahkan jadi pencuri sekalipun, tapi ternyata terbukti ya. Nggak ada yang berakhir dengan bahagia. Kepahitannya pasti ada. Sedangkan orang yang bismillah, ketika dia dapat rezeki, oke mungkin nggak sebanyak yang nyuri. Tapi kan tadi kalau udah bicaranya berkah, pasti cukup. Kalau sudah tidak berkah, banyak juga belum tentu cukup. Makanya meskipun udah punya banyak, tapi karena nggak pernah cukup, mau nggak mau dia nyolong lagi dari rakyatnya atau seperti apapun. Tapi kalau misalkan ternyata udah berkah, Allah yang bikin di hatinya nggak tertarik tuh kepada ya nggak apa-apa, nggak punya mobil mewah juga nggak apa-apa. Dan akhirnya hidupnya sibuknya untuk jadi kebaikan bagi orang lain atau jadi manfaat. Jadi bahkan pola pikirnya udah berubah, bukan bertanya apa aku sudah bahagia, tapi sudah berapa orang yang kubahagiakan, udah lebih enak. Iya. Oke. Tentang judi online, dan kita juga perlu mawas diri artinya ya, supaya jangan sampai gitu ada pada fase tersebut gitu ya. Mungkin berbicara lebih panjang lagi nih kok, masa depan seorang penjudi, apa sih bahayanya menggunakan uang haram gitu kok, apalagi kecanduan judi online itu apa sih bahayanya? Ya kalau haram tentu Allah nggak ridho ya. Kalau udah berkah ya seibadah yang tidak diterima. Dan sebetulnya kan yang paling bahaya dari dosa itu sebetulnya bukan azabnya, Mas. Orang bikin dosa dapat azab, sejatinya itu pertolongan. Lumayan gugurin dosa daripada dibalasnya nanti setelah meninggal. Lebih repot lagi. Nah, yang paling bahaya dari dosa itu adalah bukan azabnya, tapi Allah biarkan dia tergelincir kepada dosa lainnya tanpa ada perasaan bersalah, sehingga akhirnya terulang lagi. Dan kalau nggak diizinin untuk dapat penggugur di dunia, wah itu dia kayak nabung kuota siksaan aja, dan akan tersiksa terus dengan akhirnya dia segala macam. Pernah ada ya izin, dia bapak-bapak punya ratusan miliar, putrinya nikah sama laki-laki, nah si mantunya ini dimodalin 2 miliar. Putrinya akhirnya cerai sama si mantunya itu. Nah, si mantunya akhirnya dia cerai, nggak ngebalikin modal 2 miliar punya mertuanya. Itu si mertuanya yang punya ratusan miliar, stres tuh nyampe di opname. Dia sibuk mikirin yang 2 miliar nggak dibalikin, padahal di rekeningnya masih ada ratusan miliar yang lain. Kan lucu. Bikin kita akhirnya jadi kayak, karena sesuatu yang tidak ada, yang padahal cuma sedikit, ngelupain nikmat Allah yang lain sampai akhirnya nyiksa diri. Sedangkan kan sebetulnya kalau misalkan kita udah mau syukuri apa yang ada, udah bismillah. Lagian, tapi juga bukan berarti ya udah kita sholat aja, ruku, sujud tanpa kerja, enggak juga. Sahabat juga pengennya gitu, tapi ternyata ada yang nguasain bisnis, ada yang nguasain medan perang. Semuanya yang penting jadi amal soleh. Viral boleh, tapi popularitas cuman alat untuk kenalin Allah ke banyak orang. Kita meninggal nggak ditanya followernya berapa, tapi ditanya kamu ngajarin apa ke follower kamu.
dunia akhirat balance gitu ya. Kok ya. Iya. Pintu Percaya surga nggak, Kok? 8, tapi nggak ada pintu surga bagi yang centang biru kan nggak ada, tetap aja. Nggak harus verified ya buat Nggak masuk harus. buat masuk surga ya. Oke. Kok percaya nggak bahwasanya uang haram itu atau uang dari judi online misalnya itu berpengaruh terhadap diri kita, hati kita jadi tertutup, Iya. hati kita jadi keras, kita nggak punya empati sama orang gitu. Pasti apa yang kita makan ya itu kan jadi diri kita ya. Dan ketika dosa itu dilakukan terus-menerus dan berulang-ulang itu pilihannya cuma 2. 1, Allah buka aibnya. Karena bisa jadi Tuhannya dia itu bukan Allah, tapi Tuhannya mulut orang. Karena akhirnya dia nggak Iya. peduli dengan dirinya. Karena aslinya kan setiap kali kita Iya. bikin dosa yang rugi itu kita, bukan Allahnya. Iya kan? Nah karena kita nggak sayang sama diri kita, mau nggak mau akhirnya dibuka. Ketika akhirnya dia malu karena diomongin orang, ada yang berhenti. Nah pilihan yang keduanya, kalau misalkan sampai nggak berhenti juga padahal udah dibuka, pilihan yang kedua dari dosa yang terus menerus adalah kalau biarin dia mati dalam keadaan kayak gitu, itu lebih naudzubillah. Auzubillah min dzalik. Pernah ada tokoh ya, izin tidak sebutkan nama, meninggal tanpa busana di hotel remang-remang dengan sesama jenis, sesama laki-laki. Kan hina gitu kan. Tapi pikirannya gini, apakah mungkin Allah yang segitu baiknya Iya. sengaja mematikan hamba dengan keadaan sehina itu kalau itu dosa baru pertama kalinya? Kayaknya kan nggak mungkin. Oke. Makanya biasanya orang yang kalah judi terus datang minjem duit, ketika saya tanya izin, kamu baru pertama kali judi sampai seancur ini langsung sehabis-habisan kayak gini, atau udah nggak kehitung berapa kali? Jawabannya sama semua, nggak kehitung berapa kali. Dia udah nggak tahu. Karena udah terus menerus mau nggak mau itu yang kejadian. Bukan Allah benci, pertolongan. Tapi kenapa dia menderita tadi? Tuhannya masih duit soalnya. Oke. Untuk menghindari judi online salah satunya adalah dengan melakukan aktivitas yang positif, Ya. mendekatkan diri kepada Tuhan. Iya. Nah kalau Koko sendiri ada nggak kiat-kiat untuk kita semua supaya terhindar gitu? Apakah Iya. kita fokus pada hobi yang positif atau pergaulan juga mungkin berpengaruh? Kalau yang itu berarti semua udah pada tahu ya, kegiatan positif atau juga lingkungan. Maka saya fokus kepada yang semua orang punya deh, akal. Ya. Akal ini kan fungsinya untuk nyari tahu nih. Ih depan ular tuh, ya udah saya nggak belok kanan, ada ular saya belok kiri aja. Itu kan fungsinya akal kan. Maka yuk kita lihat, kita sama-sama pengen dapat duit, terus kita ngarepin rezeki kita kepada manusia yang juga pengen duit. Ya itu namanya bandar judi. Kan lucu gitu. Dia bikin web judi kan tujuannya pengen dapat duit dari si pemain yang kalah. Nggak mungkin dia Terus cuma-cuma ya. Kalau memang, apakah kita senaif itu berpikir bahwa semua bandar judi itu adalah orang yang tulus ikhlas bagiin duit kepada semua pemainnya gitu dengan dikasih menang? Iya. Mustahil kalau dari awal mereka niatnya pengen bagi-bagi duit, yang mereka bangun lembaga zakat infak sedekah bukan web judi. Oke. Karena mereka juga pengen menang. Ya udah, jadi akhirnya nggak masuk akal kalau kita nyerahin rezeki kita ke manusia yang sama-sama pengen ya punya rakus sendiri, punya Oke. syahwat sendiri. Oke. Kok terakhir kesempatan untuk bertaubat itu adalah ketika kita sudah tidak bisa lagi bernafas gitu ya. Iya, Ketika kita sebelum sudah nyawa meninggal. sampai kerongkongan. Sebelum nyawa sampai kerongkongan. Untuk mungkin yang saat ini terpikirkan, oh kayaknya gue pengen berhenti gitu. Iya. Saatnya saya menghindari ataupun juga meninggalkan Ya. dunia judi gitu. Apa yang ingin kau sampaikan? Ini udah ada niat nih. Kesuksesan ya, kesuksesan terbesar seorang penjudi itu satu ya, kalau berhenti. Dan pilihannya cuma 2, pengen berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Masa ya dipaksa dulu. Jadi ya sudah, ketika udah yakin udah harus berhenti, segera. Karena kita nggak ada yang tahu masih ada besoknya atau enggak. Memang betul, 60 tahun maksiat bisa dihapus dengan 1 hari tobat. Cuman kan pertanyaannya siapa yang janjiin kita masih ada umur 60 tahun itu? Segera mungkin aja lah. Oke, bertobat sesegera mungkin, berhenti sesegera mungkin ya, Bo ya. Dan kalau emang Allah udah nggak mau ngampunin kita, kan mudah matiin kita waktu lagi maksiat. Pertanyaannya kenapa ini kita masih pada hidup? Allah nungguin kita tobat. Oke. Jadi pasti diampuni, nggak mungkin nggak. Kalau Allah udah nggak ada niat ngampunin kita udah mati dari lama. Pilihan dengan sadar untuk berhenti atau terus lanjut. Oke. Iya. Setelah ini kita akan berbincang juga nih tentang pengalaman Koko. Tadi sudah disentuh sedikit apa yang membuat Koko akhirnya melepaskan dunia kelam itu. Tapi nanti kita akan lihat lagi kisah-kisah inspiratif lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di One on One.